Hello there. This stops. Hai sob, selamat datang di channel Sebuah Kisah. Ini adalah konten yang pertama channel Sebuah Kisah yang akan mengupas alur cerita film Home Sweet Home Alone. Tapi sebelumnya, untuk membangun channel ini agar lebih hidup, jangan lupa sobat sekalian subscribe channel ini. Kita ingatin dulu, Sebuah Kisah adalah full spoiler. Jadi, jika sob tidak ingin mengetahui alur kisah film ini, sebaiknya di skip saja. Home Sweet Home Alone adalah sebuah film komedi Natal Amerika. Garapan dari Dan Mazer dan dibintangi oleh Ellie Kemper, Rob Delaney, R.T. Yates. Film ini adalah film ke-6 dari seri Home Alone. Oke sob, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja kisahnya. Cerita awal menampilkan dialog antara calon pembeli rumah, agen properti, dan keluarga Jeff yang hendak menjual rumah akibat biaya hidup yang semakin berat. Sementara pendapatan mereka berkurang akibat dipecatnya Jeff dari pekerjaannya sebagai manajer migrasi data. Sementara ini Jeff sedang berusaha mencari pekerjaan baru. Istrinya Pam yang hanya bekerja sebagai guru belum mampu membiayai kehidupan mereka dan dua anaknya. Di situ dikisahkan bagaimana berat hatinya Jeff dan istrinya Pam untuk menjual rumah yang telah ditempatinya sejak lama, yang memiliki banyak kenangan indah di dalamnya. Adegan berikutnya, seorang anak kecil berkacamata yang bernama Max sedang berada di dalam mobil bersama ibunya yang bernama Carol. Rupanya mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah setelah menghadiri acara makan-makan bersama keluarga mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Max berkata kepada ibunya bahwa dia tidak tahan lagi ingin buang air kecil akibat banyaknya soda yang ia minum. Carol pun bingung karena cuaca sedang bersalju dan sulit mencari toilet. Tapi tanpa sengaja di pinggir jalan, Carol melihat papan iklan rumah keluarga Jeff yang hendak dijual. Akhirnya ia pun mendapat ide untuk pura-pura tertarik melihat rumah tersebut agar Max dapat buang air kecil di dalamnya. Disinilah konflik berawal. Ketika Max kecil bertemu Jeff si pemilik rumah, lalu Max menegur Jeff dengan meminta sekaleng minuman soda yang sedang dibawa Jeff. Tetapi Jeff tidak memberinya dengan alasan Max harus meminta izin dulu kepada ibunya karena soda tersebut banyak mengandung gula. Max yang agak kesal mendengar alasan Jeff mulai mengejek dan mengatakan betapa tingginya Jeff seperti monster Frankenstein. Jeff yang sedang galau karena akan kehilangan rumah sedikit kesal oleh ucapan Max. Lalu Jeff mengambil kotak yang berisi mainan boneka antik peninggalan ibunya untuk dirapikan. Max yang melihat boneka-boneka tersebut kembali mengejek Jeff, tetapi Max tiba-tiba tertarik melihat salah satu boneka porselin mungil yang aneh pada kotak tersebut. Kepala boneka tersebut sengaja dipasang terbalik dengan posisi rambut berada di bagian bawah, mulut dan dagu di bagian atas. Ibunya Max yang tidak sengaja melihat boneka tersebut mengatakan kalau ia pernah juga melihat boneka seperti itu di sebuah acara televisi yang bertemakan barang antik. Menurut Carol, ketika boneka kepala terbalik atau yang dijuluki boneka anak jelek laku dijual hingga $5.000. Padahal ibu tua pemiliknya membeli dengan harga $10 di sebuah pasar loak. Namun ternyata harga jualnya sangatlah tinggi. Begitulah cerita Carol ibunya Max. Akan tetapi Jeff tidak terlalu percaya akan cerita Carol dan tidak menggubrisnya
Malahan Jeff mengoloknya dengan mengatakan, "Wow, mahal sekali, ketika aku menjual anakku saja harganya tidak sampai $5.000, canda Jeff sambil tertawa. Dan ketika Carol akan mengajak Max pulang, tiba-tiba bocah tersebut berkata bahwa dia bosan di rumah karena harus berbagi kamar mandi bersama 9 orang sepupunya yang sedang berada di rumahnya. Mendengar ocehan Max, ibunya lalu memarahi Max dengan mengancam bahwa Max tidak akan diajak ke Tokyo pada liburan Natal kali ini bersama keluarga besarnya, melainkan harus tinggal bersama neneknya. Jeff senang mendengar bocah tersebut dimarahi ibunya. Dia pun balas menyindir si bocah dengan membuka botol soda dan meminumnya sambil mengatakan, "Enak sekali minuman ini." Malam hari, ketika Max dan ibunya sudah berada di rumah, terlihat rumah tersebut sangat ramai dan ribut oleh suara penghuninya. Ada paman Max, bibi Max lengkap dengan anak-anaknya. Di dalam rumah terlihat suasana sangat sibuk karena semua orang tersebut keesokannya harus berangkat pagi-pagi sekali ke bandara, bersama-sama pergi liburan ke Jepang untuk merayakan Natal tahun ini. Sementara Max merasa dikucilkan di dalam rumahnya sendiri akibat sedang berkumpulnya keluarga besar mereka. Kakak perempuan Max sedang asik bermain VR dan tidak ingin diganggu. Sementara sepupu-sepupunya bermain kejar-kejaran dan ada juga yang bermain video game. Mereka tidak mencoba mengajak Max untuk bermain bersama. Bibi Max di dapur menyiapkan makan malam. Sementara ayahnya terlihat sedang berbincang dengan pamannya Max, membahas Homebot, sebuah alat canggih yang bisa diajak berkomunikasi. Dan Max sudah merasa jenuh. Bocah tersebut mencoba berinteraksi dengan ibunya yang sedang sibuk berbicara serius dengan seseorang pada ponselnya, membahas tentang reschedule penerbangan mereka yang bermasalah karena mendapat tempat duduk terpisah. Tapi Max malah dibentak tanpa sengaja oleh ibunya. Max pun merasa kesepian di dalam keramaian rumahnya. Max tanpa sadar menuju pintu garasi, lalu membukanya. Di situ bocah tersebut mendengar keheningan. Max tersenyum senang, lalu masuk ke dalam mobil ayahnya dan menyalakan layar yang ada di belakang jok mobil. Max tersenyum menikmati film kartun di hadapannya. Di tempat keluarga Jeff, ketika tengah malam sedang pulasnya mereka tertidur, usai berdiskusi mengenai rumah yang akan mereka jual, yang rupanya tampak sepengetahuan dan persetujuan anak-anaknya. Mereka dikejutkan oleh kedatangan adiknya Jeff yang bernama Hunter beserta istri dan anak balitanya. Ternyata Hunter sekeluarga berencana akan merayakan Natal tahun ini bersama kakaknya Jeff, tanpa memberitakannya terlebih dahulu kepada Jeff agar bisa menjadi sebuah kejutan. Anak Hunter yang masih balita bernama Ollie, dan dia senang sekali melempar benda-benda yang dia pegang. Di depan pintu rumah saja balita tersebut sudah melempar ponsel milik ibunya yang bernama May ke arah gundukan salju. Kedatangan Hunter dan keluarganya memaksa Jeff dan Pam tidur di sofa ruang tamu, sehingga Jeff yang tadi tidurnya terganggu akibat kedatangan adiknya tersebut semakin susah untuk tidur kembali. Akhirnya dia pun menyalakan laptopnya untuk melihat resume profilnya. Tapi tiba-tiba dia teringat ucapan Carol tentang boneka kepala terbalik. Lalu Jeff mulai melakukan pencarian di internet. Alangkah kagetnya Jeff ketika melihat harga yang berani ditawarkan pembeli untuk jenis boneka anak nakal adalah $200.000 atau dalam rupiah setara 2 miliar lebih. Dengan segera Jeff menuju kotak boneka koleksi ibunya tersebut yang masih tergeletak. Alangkah kagetnya Jeff ketika tidak melihat boneka kepala terbalik di kotak mainan tersebut. Dan Jeff teringat akan anak gendut yang tadi diejeknya. Jeff berpikir pastilah anak gendut berkacamata yang bernama Max yang telah mencuri boneka antik milik ibunya. Pagi hari, Jeff meluncur ke rumah Max bermodalkan nama Max dan ibunya Carol. Akhirnya Jeff berhasil menemukan alamat rumah bocah yang dicurigai mencuri boneka miliknya. Sesampai di rumah Max,
Jeff melihat keluarga besar Max sedang sibuk memasukkan barang-barang dalam mobil mereka. Mereka terlihat sedang terburu-buru menuju bandara karena akan merayakan Natal di Tokyo, Jepang. Jeff menanyakan keberadaan Carol dan putranya Max. Paman dan ayahnya Max yang mengira Jeff adalah sopir Uber yang sengaja dipesan oleh Carol untuk mengantar mereka ke bandara. Mereka mengatakan bahwa tidak melihat Max pagi ini. Dan sepertinya Max telah berangkat bersama ibunya Carol pagi-pagi sekali. Bahkan sekarang mungkin sedang dalam penerbangan menuju Tokyo menggunakan pesawat pertama, ujar mereka. Karena memang sebelumnya tiket yang mereka pesan ternyata tempat duduknya terpisah, sehingga ayah Max dan rombongan menggunakan penerbangan yang lain menuju Tokyo. Dan ternyata pintu rumah Max selain memakai kunci, juga dipasang pengaman elektrik yang keluar masuknya harus menekan tombol PIN. Dan tanpa sengaja, Jeff mendengar kode atau PIN tersebut ketika paman Max berteriak untuk mengunci pintu dari luar. Jeff juga melihat pamannya Max menyimpan kunci rumah di bawah pot. Sementara rupanya Max di ruang garasi tertidur pulas, dan Max terbangun sendirian di dalam mobil. Max tidak mendengar suara siapapun. Lalu dia menuju ruang tamu memanggil ayah, ibunya, pamannya, tapi tak ada satupun yang menyahut. Akhirnya Max tersadar. Ternyata dia ketiduran di dalam mobil sampai pagi, dan kini tertinggal sendirian di dalam rumah. Tertinggal jauh dari keluarganya yang sedang menuju Jepang merayakan Natal. Max terdiam. Tiba-tiba Max tersenyum dan berucap, "Keajaiban Natal." Adegan berikutnya menggambarkan kebahagiaan Max, menikmati kesendiriannya di dalam rumah, bermain game tanpa berebutan, membaca buku harian kakaknya tanpa takut dimarahi kakaknya, bermain mobil-mobilan, menyusun Lego, menggunakan komputer kerja ayahnya. Max memainkan semua hal yang sebelumnya dilarang dengan penuh sukacita, termasuk memakai pakaian Carol ibunya, juga menuangkan semua permen ke lantai sehingga membentuk gunung, lalu dibenamkanlah mukanya ke dalam gundukan permen tersebut. Bahagianya Max. Sementara di tempat lain, Jeff menceritakan ke Pam mengenai boneka anak jelek. Dan dia juga menjelaskan jika boneka tersebut dijual akan menyelesaikan semua persoalan keuangan mereka karena harganya yang fantastis. Itulah jalan satu-satunya agar rumah mereka tidak perlu dijual. Jeff juga menceritakan bahwa boneka tersebut sekarang telah hilang dari kotaknya. Dan Jeff sangat yakin bahwa Max lah yang telah mengambilnya. Berhubung Jeff mengetahui letak kunci rumah beserta PIN pengaman rumah Max, Jeff mengatakan kepada Pam bahwa dia memiliki rencana masuk diam-diam ke rumah Carol untuk mengambil kembali apa yang Max curi darinya. Tiba-tiba saja Pam berkeinginan kuat harus mengambil kembali apa yang Max ambil dari mereka. Saat itu juga, dengan cara apapun, termasuk memasuki rumah Carol secara diam-diam. Malam itu juga akhirnya mereka menuju rumah Carol. Sesampainya di sana, segera Jeff mengambil kunci pintu di bawah pot dan mulai menekan tombol PIN. Max yang rupanya ada di dalam rumah mendengar orang membuka pintu dan Max segera menuju ke arah pintu. Dia melihat serta mengenal Jeff dan Pam yang sedang mengendap-endap di rumahnya. Lalu Max mendengar obrolan Jeff dan Pam yang ingin menangkap si anak jelek dan menjualnya kepada wanita tua sebesar $200,000. Max yang tidak paham tiba-tiba mengingat ucapan Jeff kemarin bahwa Jeff pernah menjual anaknya. Dan Max salah paham. Max merasa bahwa kalimat anak jelek yang didengarnya ditujukan untuk dirinya. Max langsung membayangi akan diculik lalu akan dijual ke nenek tua, membuat Max sangat ketakutan. Spontan Max segera berlari menuju Homebot, mainan online milik pamannya. Homebot mengeluarkan suara yang keras. Jeff terkejut melihat ada pergerakan di lantai 2 rumah tersebut.
apalagi setelah mendengar suara wanita yang dikeluarkan oleh homebot, sehingga Pam dan Jeff segera keluar dari rumah tersebut. Mereka berpikir suara itu adalah neneknya Max. Scene berikutnya berlokasi di Tokyo. Carol, ibunya Max, sedang berteriak panik karena menyadari Max anaknya tidak bersama rombongan suaminya. Carol begitu sedih membayangkan Max berada sendirian di rumah. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun untuk menemui Max karena Carol baru saja pindah dan menempati lingkungan tersebut, sehingga belum satupun tetangga yang dia kenal. Carol memutuskan untuk kembali ke Amerika saat itu juga. Ia kembali menuju ke bandara untuk mencari tiket cadangan karena semua tiket pesawat ludes di hari libur. Itulah cara satu-satunya agar bisa kembali ke rumah menemui anaknya Max. Malam berikutnya, Jeff dan Pam kembali ke rumah Max untuk masuk diam-diam. Rupanya kali ini mereka masuk melalui pagar belakang. Tapi sayang, mereka rupanya salah rumah dan tanpa sengaja hampir saja tenggelam di sebuah kolam renang yang tertutup oleh salju. Mereka kedinginan. Secara kebetulan Max melihat mereka dan mendengar rencana mereka yang pada malam besok akan menculiknya kembali, menyamar sebagai Santa Claus tepat di malam Natal. Max yang merasa yakin bahwa Jeff dan Pam akan kembali datang, akhirnya memberanikan diri membuat strategi dan rencana bertahan dengan memasang banyak jebakan serta membuat senjata dengan menggunakan semua peralatan dan mainan yang ada di dalam rumahnya. Sesuai dugaan Max, Jeff dan Pam berencana kembali datang ke rumah Carol pada malam berikutnya. Jeff benar menyamar sebagai Santa Claus untuk mengelabui Max. Dan waktunya pun tiba. Disinilah puncak kekocakan film ini. Malam Natal dan badai salju. Jeff dan Pam yang mengendarai mobil dalam aksinya harus tergelincir dan menabrak tiang lampu depan rumah Max. Karena sebelumnya Max telah menyiram jalan tersebut hingga ke pekarangan rumahnya. Jeff dan Pam pun jatuh bangun berkali-kali kala melewati perkarangan rumah Max. Jebakan demi jebakan harus dilalui oleh Pam dan Jeff. Pam yang ingin masuk melalui pintu belakang terkejut bercampur gembira karena melihat Max di atas balkon. Dengan lantang Pam berteriak ke arah Max. Pam ingin sekali menjelaskan akan tujuannya datang ke rumah Max. Tapi Max yang kadung marah, dia tidak menggubris teriakan Pam. Max malah melempar botol-botol soda yang telah diisi permen Mentos menjadi senjata yang menakutkan untuk Pam. Lalu Max meluncurkan petasan menggunakan mobil-mobilan, membuat kaki Pam hampir terbakar. Pam rebah dan Pam pun menangis. Sementara Jeff yang menyamar menjadi Santa Claus dibodohi berkali-kali. Jeff menderita terkena jebakan Max. Dan berkali-kali Jeff terkena tembakan bola biliar yang diarahkan Max. Pam yang berhasil masuk ke dalam rumah Max kembali mengejar Max. Lagi-lagi dia terkena jebakan Batman. Kali ini Pam dengan kaki telanjangnya menginjak ribuan ranjau mainan Lego yang sengaja disebar oleh Max, sehingga Pam berteriak kesakitan. Tertusuk mainan Lego tersebut. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pam juga harus rela sekujur tubuhnya tertusuk jarum dan ditimpa barbel akibat senjata buatan Max. Jeff yang juga senang melihat Max berteriak ke arah Max dari lantai bawah. Ingin sekali Jeff menjelaskan tujuan kedatangannya ke rumah Max, tetapi disambut oleh tembakan tepung, tembakan susu dan tembakan gula ke arah muka Jeff. Sungguh konyol. Akhirnya Pam dan Jeff bersatu mengejar Max ke lantai 2. Akan tetapi ketika menginjak tangga, keduanya jatuh terbanting akibat licinnya tangga tersebut karena ulah Max sebelumnya telah melumurinya dengan menggunakan mentega.
Jebakan demi jebakan dilalui Jeff dan Pam dengan perih. Senjata demi senjata buatan Max mengenai keduanya. Akhirnya pada jebakan terakhir mereka berkomunikasi. Jeff berhasil menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah Max. Dan rupanya Max salah paham. Max segera meminta maaf. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Max tidak pernah mengambil boneka anak jelek tersebut. Jeff dan Pam lunglai. Rupanya mereka juga sudah salah kaprah menuduh Max tanpa bukti. Jeff dan Pam kembali terkejut ketika mengetahui bahwa Max tinggal sendirian di rumah itu akibat ketiduran di dalam mobil yang mengakibatkan tertinggal dan tidak mengikuti rombongan ayahnya menuju Tokyo, Jepang. Jeff dan Pam bersedih melihat keadaan Max pada malam Natal ini. Lalu mereka mengajak Max untuk ke rumah mereka merayakan malam Natal bersama. Jeff dan Pam tidak lupa menghubungi orang tuanya Max untuk mengabari bahwa Max baik-baik saja dan sedang bersama mereka. Ketika tiba di rumah keluarga Jeff, Max merayakan malam Natal bersama anak-anak mereka yang seusia Max. Sedang asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba dari lantai 2, Ollie, balita anaknya Hunter, sedang terlihat memegang boneka porselen anak jelek. Yang mereka cari rupanya selama ini boneka tersebut berada di dalam rumah mereka. Dan sekarang bocil tersebut sedang siap-siap melemparnya. Belum hilang kekagetannya Jeff. Jeff harus melompat bersamaan dengan lemparan Ollie. Sayang, tangan Jeff tidak berhasil menangkap si anak jelek. Pam juga mencoba menangkap boneka porselen bernilai 200.000 US dollar tersebut agar tidak pecah dan patah apabila terbanting di lantai. Namun Pam gagal juga menangkapnya. Ketika boneka tersebut hampir menyentuh lantai, tiba-tiba strike. Tangan Max berhasil menangkapnya. Boneka pun terselamatkan. Akhirnya Max bertemu kembali Carol, ibunya yang menyusulnya. Akhir yang bahagia. Beberapa bulan kemudian keluarga Jeff dan keluarga Carol menjadi sangat akrab. Jeff tidak jadi menjual rumahnya. Masalah keuangan mereka juga sudah terselesaikan. Bahkan kini Jeff sudah diterima di perusahaan besar. Selesai. Oke sob, demikian sebuah kisah kali ini. Semoga aja sob sekalian dapat menikmati dan terhibur. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Jika ada saran atau kritik, silakan komen di bawah ini. See you.